Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Amalia dari UPN Veteran Jawa Timur. Saya peserta dari studi independen batch 5 yaitu PT Sitej RP Indonesia dengan NIC yaitu CP182. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur inventory yaitu costing method dan inventory valuation serta make to stock. Untuk yang pertama ada inventory. Inventory adalah salah satu dari banyak modul yang ditawarkan oleh platform ERP Odoo. Modul inventory pada Odoo berguna untuk mengatur stok persediaan barang pada perusahaan di bagian gudang. Dalam modul ini, kita dapat mengetahui aliran barang dari mulai masuk, disimpan, sampai barang didistribusikan kepada customer. Untuk data produk sudah otomatis tersinkronisasi dengan modul purchase karena ini adalah integrasi ERP dalam mengurangi ketidaksinkronisasian data pada setiap bagian dalam perusahaan. Dengan menggunakan modul inventory Odoo, perusahaan dapat mengotomatiskan berbagai aspek manajemen persediaan, termasuk penerimaan barang, pengiriman, perpindahan stok, serta perhitungan persediaan secara real-time. Nah, untuk yang pertama ada costing method dan inventory valuation. Inventory valuation merupakan proses menilai perlengkapan yang kita miliki sehingga kita dapat mengetahui berapa perkiraan nilai dari inventory kita apabila dikonversi ke mata uang tertentu. Metode untuk mengonversi nilai inventory tersebut disebut dengan costing method. Metode ini didasarkan bagaimana kita menilai cost setiap barangnya setiap terjadi perubahan kuantitas barang. Dalam Odoo terdapat 3 costing method, yaitu standard price, kedua ada average cost atau AFCO, yang ketiga ada first in first out atau FIFO. Nah, untuk yang kedua ada make to stock. Nah, yang kedua ada make to stock, yaitu adalah salah satu pendekatan dalam manajemen rantai supply di mana produk diproduksi dan disimpan di dalam gudang berdasarkan perkiraan permintaan pasar yang akan datang. Tujuannya adalah memastikan bahwa persediaan selalu siap untuk memenuhi permintaan pelanggan segera setelah pesanan diterima, tanpa perlu mengurangi waktu produksi. Sistem ini bekerja berdasarkan analisis tren, permintaan masa lalu, dan prediksi masa depan. Sebuah perusahaan yang menerapkan strategi MTS akan memproduksi barang sesuai permintaan datang dan kemudian menyimpan barang tersebut di gudang. Ketika pesanan diterima, barang tersebut segera dikirimkan kepada pelanggan. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan simulasi yaitu costing method dan inventory valuation. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke Odoo-nya, kita login, terus kita ke setting. Kita akan mengaktifkan developer mode-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul, langsung saja kita ke inventory. Kita pilih produk kategori. Kita buat baru yaitu klik new. Kita tuliskan kategorinya yaitu tekstil. Kemudian di sini saya menggunakan costing methodnya adalah standard price. Nah, di sini ada 3 macam dari costing method yaitu ada standard price, first in first out, referred cost. Dan saya akan menggunakan standard price. Nah, di sini ada inventory valuation-nya. Jika kita menggunakan standard price, kita menggunakan manual. Jika kita menggunakan first in first out, kita menggunakan automate. Jika kita menggunakan average cost, maka kita akan menggunakan automate juga. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan standard price. Jadi, langsung saja kita simpan di sini. Langsung saja kita masuk ke produk. Kita buat baru. Nah, di sini adalah kita tulis nama produknya yaitu batik. Kemudian di sini kita bisa menambahkan internal reference untuk membedakan batik satu dengan batik lainnya. Jadi kita bisa mempermudahnya dengan menggunakan internal reference. Di sini saya menggunakan kode B001. Untuk cost-nya di sini saya pilih 50. Di sini sales price-nya 50 juga. Langsung saja kita
save terlebih dahulu. Oh ya, kita bisa menambahkan gambar. Nah, di sini kita bisa masukkan gambarnya, lalu kita save. Kita kembali lagi ke produk. Nah, di sini produknya sudah bisa tertera. Untuk langkah selanjutnya, kita akan ke purchase. Sini kita akan membuat RFQ baru. Dan di sini nama vendornya adalah River. Kemudian currency-nya YR. Ini yang kita isi. Kemudian add product. Produknya ini adalah batik yang sudah kita buat tadi. Untuk kuantitinya terserah. Langsung saja jika sudah, langsung kita save. Nah, kita bisa melakukan confirm order. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan receive produk. Nah, ini statusnya akan menjadi ready. Kemudian kita bisa melakukan validate. Kita apply. Nah, kita akan masuk ke RFQ-nya. Nah, tampilannya sudah menjadi purchase order. Lalu, jika sudah, kita akan masuk ke modul sales. Kita buat quotation baru. Customer-nya kita pilih Audrey. Expiration-nya kita bisa ubah. Nah, untuk add product-nya, kita bisa memilih batik. Untuk kuantitasnya, terserah. Kita memakai satu, langsung kita save. Nah, jika sudah, kita langsung ke confirm. Nah, ini adalah tampilannya. Kita bisa statusnya menjadi sales order. Kita akan masuk ke delivery. Kita akan melakukan validate. Kita apply. Nah, ini adalah tampilan dari sales. Dan statusnya menjadi done. Nah, ini adalah quotation yang baru kita buat tadi. Nah, ada di sini. Kemudian kita akan ke inventory lagi. Kita akan melihat stock move-nya yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah terlihat ada batik. Ini dari kita. Kemudian kita bisa juga melihat dari valuation. Nah, di sini yang sudah kita buat tadi. Ini dari sales, kemudian kita bisa lihatnya lagi ini dari purchase. Gitu. Ini adalah opsi terserah bisa dilakukan atau tidak. Kita pilih batik, kemudian ininya kita bisa isi yaitu 10. Kalau terserah. Nah, maka ininya akan ke save. Nah, untuk yang kedua ada make to stock. Untuk make to stock ini kita akan melakukan ke configuration, kita ke reordering rules. Nah, kita klik new. Kita klik batik. Nah, di sini tadi saya sudah menambahkan on hand-nya bisa ditambahkan atau tidak. Dan untuk minimal kuantitinya yaitu harus melebihi dari on hand-nya. Jadi di sini saya akan minnya 12, untuk max-nya yaitu 15. Oke, jika sudah kita bisa save. Untuk selanjutnya akan kita cek terlebih dahulu.
Ini sudah benar, kita ke sales. Ini benar, purchase-nya tidak ada vendor. Kemudian inventory-nya kita pilih manufaktur agar bisa dibuat MTS-nya. Kemudian lalu kita save. Nah, jika sudah, kita kembali ke reordering rules. Kita centang, kemudian kita pilih operation, kemudian kita run scheduler. Nah, ini kita klik run scheduler. Kita tunggu nanti hasilnya akan masuk ke manufacturing order. Nah, oke, kita akan lihatnya ke manufacturing order. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, di sini keluar nomor reference-nya dan source-nya. Kita bisa melihatnya. Nah, ini adalah contoh dari make to stock. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.